Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, maaf, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf. Slide-nya sudah terlihat di situ? Belum? Oh iya. Baik, nanti sambil jalan mungkin akan dibantu. Pada kesempatan hari ini insya Allah kita kembali akan melanjutkan pembahasan kita tentang kitab Ushulul Tsalatsah. Namun sebelumnya tidak pantas rasanya di majelis yang mulia ini kecuali kita senantiasa berusaha untuk mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa agungnya nikmat Allah secara khusus adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ibu-ibu bisa dimudahkan langkahnya menjadi sebagian di antara para ummahat, para ibu-ibu atau akhwat yang masih tetap istiqomah untuk belajar, yang masih Allah Ta'ala pilih untuk menjadi bagian dari sabda Nabi SAW, Man yuridillahu bi khairan yufaqqihu fiddin. Barang siapa yang Allah Ta'ala kehendaki kebaikan, niscaya dia akan difahamkan dalam urusan agama. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan melanjutkan materi kita tentang kitab Al-Ushulul Tsalatsah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang surat Al-Asr, yang mana Imam Syafi'i menyebutkan seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujjah, argumentasi yang menjadi landasan kehidupan seorang di dunia ini untuk melakukan atau menjadi dasar aktivitasnya dalam kehidupan dunia kecuali melalui surat Al-Asr, lakafathum, kata beliau, niscaya itu sudah cukup bahwasanya kita di dunia ini hendaknya tidak lepas dari 4 perkara tadi, yaitu untuk memiliki ilmu, berilmu, terus belajar, mengembangkan diri kita. Tidak berhenti hanya seorang itu mengaji, duduk di majelis ilmu, tetapi ilmu yang ia dapatkan haruslah ia amalkan. Pun juga tidak berhenti dari situ. Setelah dia mengilmui, dia mengamalkan, maka hendaknya atau dia tertuntut pula untuk mengajarkannya kepada yang lain. Dan ketika seorang sudah mengajarkan, dia sudah berilmu, belajar, kemudian mengamalkan, mengajarkan, pasti dia akan membutuhkan yang namanya kesabaran. Karena 3 hal yang ada di depan itu tidak akan bisa berjalan dengan baik, dengan istiqomah hingga ajal menjemput kita kecuali dengan kesabaran. Sehingga Allah Ta'ala menyebutkan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan sembahlah Rabbmu hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kepadamu kematian. Dan tidak mungkin setiap kita ini bisa bertahan sampai ujung kehidupan kita menjadi pribadi yang salihah, yang istiqomah dalam kebaikan kecuali dengan kesabaran. Hatta sampai pun dalam kondisi menuntut ilmu saat ini kita sedang berada di tahap yang pertama tadi, yaitu ilmu. Menjadi orang penuntut ilmu, orang yang belajar, maka butuh kesabaran. Kita duduk di sini saat ini, ya materinya kitab ya, bikin ngantuk mungkin. Apalagi materinya akidah, materi yang berat dirasa, materi yang mungkin dianggap kurang asyik untuk dipelajari. Nah, akan tetapi akidah ini adalah dasar, akidah ini adalah wajib, akidah ini adalah pondasi kehidupan seorang hamba, dan tidak mungkin dia selamat, tidak mungkin dia bisa menjadi pribadi yang benar dalam menghambakan diri kepada Allah kecuali dengan akidah yang benar. Maka kita berusaha untuk mewujudkannya, merasa bahwasanya adalah kebutuhan saya. Kenapa saya belajar Ushulul Tsalatsah? Karena saya ingin selamat
dunia akhirat, dan tidak mungkin seluruh ibadah, kebaikan yang kita lakukan kecuali dengan dasar akidah yang benar. Baik, ibu-ibu, kelihatan di slide? Oh, belum juga. Ya. Ini sambil dibantu dari sini. Sebentar, barangkali mungkin settingan di laptop kami mungkin yang. Oh, barangkali harus didetekkan di sini. Apakah muncul? Belum. Sudah? Oh, belum. Sudah? Oh iya, baik. Sebentar. Sudah kelihatan? Oh iya, enggak apa. Baik, sementara kita lihat dari slide. Kelihatan slide-nya ya? Ya, apa yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini? Kita hari ini akan belajar tentang 3 hal penting. Yang kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau mengatakan, silahkan dibuka yang megang buku setelah surat Al-Asr kemarin. I'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu hadhil masail ats-tsalath wal 'amalu bihin. Ibu-ibu pakai yang bahasa Arab apa bahasa Indonesianya? Bahasa Indonesianya. Itu bukunya isinya 2 bahasa ya, ada bahasa Arabnya, ada bahasa Indonesianya. Sedikit-sedikit ketika saya baca dengan bahasa Arab, ibu bisa membuka belakang, nanti balik ke depan, belakang ke depan, supaya sambil belajar bahasa Arab sedikit-sedikit ya Bu ya. Ya, ketahuilah kata beliau rahimakallah, semoga Allah Ta'ala memberikan rahmat kepada Anda, annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin, bahwasanya wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun perempuan untuk mempelajari 3 hal, untuk memahami dan mengamalkan 3 hal ini. Yang saya tampilkan di slide itu, apa 3 hal tersebut? Yang pertama adalah Tuhan itu ada. Ya, annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan. Bahwasanya Tuhan itu ada, ialah yang menciptakan kita, dan Allah tidak membiarkan kita setelah diciptakan begitu saja. Habis dibuat terus dilepas, tidak. Bukan seperti seorang penjual jam, ya. Jam itu diproduksi, dibuat, setelah jam itu bisa berdetak, berjalan, kemudian ditinggal oleh sang pembuatnya, entah itu dijual ataupun yang lainnya. Tidak. Akan tetapi apa?
Bal arsala ilaina rasulan, akan tetapi Allah Ta'ala mengutus kepada kita seorang rasul. Yang mana dengan rasul ini akan memberikan petunjuk kepada kita bagaimana kita hidup di dunia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, annallaha la yardha ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. Yang kedua, bahwasannya Allah tidak ridho apabila disekutukan, apabila ada hambanya yang berbuat kesyirikan, menyekutukan Allah SWT di dalam beribadah kepadanya. Kemudian yang ketiga, anna man ata'ar rasul wa wahadallah la yajuzu lahu muwalatu man hadallaha wa rasulah. Bahwasannya seorang yang taat kepada Rasul, yang mengakui bahwasannya Rasulnya tadi itu ada dan wajib kita menaatinya, dan juga mentauhidkan Allah, berarti orang yang nomor 1 dan nomor 2, dia sudah merealisasikan poin 1 dan nomor 2, itu apa? Tidak boleh loyal kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. 3 hal ini yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini. Yang pertama, kita akan tahu bagaimana Tuhan itu ada, ialah yang menciptakan kita dan seterusnya. Kemudian yang kedua, Allah tidak rela ketika disekutukan. Dan yang terakhir adalah wujud loyal kita kepada Allah dan Rasulnya. Ya, yang pertama, bahwasannya Allah Ta'ala menciptakan kita, memberikan rizki kepada kita, dan Allah itu tidak meninggalkan kita begitu saja. Bagaimana kita tahu bahwasannya Tuhan, bahwasannya Allah itu betul-betul ada? Sayangnya ini enggak ada, saya lupa bawa door prize-nya. Adakah ibu-ibu yang bisa menyampaikan bagaimana kita tahu bahwasannya Tuhan itu ada? Bagaimana, Bu? Ada yang bisa berpendapat? Seandainya suatu saat ditanya sama putra-putrinya, atau ada temannya yang mungkin punya pandangan kurang baik, ateis, atau pandangan non-muslim yang dia tidak meyakini adanya Tuhan. Kira-kira kalau ditanya seperti ini jawabnya apa, Bu? Masya Allah, barakallahu fik, ahsanti. Ya, di antaranya adalah adanya alam semesta ini. Ya, adanya alam semesta ini ketika orang itu memikirkannya, pasti akan mendapati ada zat yang maha sempurna yang menciptakan ini semua. Makanya Allah SWT menyebutkan, itu ada surat Al-Baqarah ayat 164, bagaimana Allah Ta'ala juga mengajarkan kepada kita di dalam Al-Quran. Ini namanya dalil nakli. Dalil yang bersumber dari Al-Quran. Akan tetapi isi kontennya itulah dalil akli. Dalil yang bisa kita logika. Kalau kita memikirkannya betapa logisnya konten yang ada di dalam ayat ini. Allah Ta'ala mengajarkan kepada kita. Masya Allah, ini menunjukkan lengkapnya Al-Quran, bahwasannya ada sebagian orang ketika mungkin kita akan dalil begitu ya, dalil atau berkata tentang agama kita dengan bahasa Al-Quran mengatakan demikian dan demikian. Lewong orangnya aja percaya sama Al-Quran, enggak kok kita dalili dengan Al-Quran, apalagi hadis Nabi misalkan. Nah, Allah Ta'ala pun mengajarkan kepada kita, ada orang-orang yang mungkin masih lemah iman, yang dia mungkin tidak percaya dengan adanya Allah Ta'ala, mungkin dia masih mencari tentang keberadaan Tuhan, mencari kebenaran. Kita pun diajarkan, ini loh Islam, agama kita. Ternyata agama kita itu juga mengajarkan bagaimana kita berpikir logis. Ya, Allah Ta'ala menyebutkan, inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya kata Allah Ta'ala, dalam penciptaan langit-langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, adanya perputaran, bergantinya malam dan siang. Kita lihat dari ciptaan Allah Ta'ala
yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Tumbuh-tumbuhan, bagaimana Allah menciptakan dari biji-bijian kemudian tumbuh, semakin besar, kemudian berbuah, semakin tua, mati, ada tumbuh lagi tanaman semacam itu. Betapa rapinya, betapa teraturnya kehidupan. Begitu juga dengan makhluk-makhluk hidupnya. Hewan, manusia, tumbuh, ya. Kemudian pergantian siang dan malam. Kenapa ada siang, ada malam ya? Kenapa enggak dibuat siang terus atau malam terus? Bisa jadi ketika kita terjadi malam terus, apa yang terjadi? Kalau satu belahan bumi atau kita mungkin kondisinya malam terus, bisa jadi kita beku. Ya. Karena ketika tidak terkena sinar matahari, kondisinya bisa jadi beku, jadi es. Orang tidak bisa hidup. Maka Allah jadikan ada siang. Siang terus bagaimana? Juga tidak akan mampu manusia hidup ketika kondisinya siang terus. Maka Allah jadikan ada perputaran siang dan malam. Wal fulkil lati tajri fil bahar. Begitu juga dengan adanya kapal yang ia berlabuh, yang kapal tersebut berlabuh di atas lautan. Bagaimana kapal ini, apalagi khususnya di zaman ketika kapal itu tidak ada mesinnya, masih mengandalkan angin, bagaimana seorang kemudian bisa menyeberangi lautan yang sedemikian luasnya, makhluk yang begitu besar lautan. Kita melihat, coba sekali-kali ketika kita ke pantai, bukan sekedar untuk refreshing saja, tetapi coba merenung, duduk di tepi laut, mendengarkan ombak. Ombak yang begitu bergerak terus. Apakah semacam itu kemudian, ya ini, ya pokoknya terjadi gaya gravitasi bulan, gaya tarik bulan sehingga ini terjadi. Kita akan melihat betapa agungnya ciptaan Allah Ta'ala, laut yang sangat luas, kenapa dia bisa bergerak, airnya bergerak terus. Dan kemudian bisa kapal menyeberanginya. Bima yanfa'unas, kapal yang kemudian bisa memberikan manfaat untuk manusia, untuk transportasi, membawa barang, kemudian ada hewan-hewan yang ada di dalamnya. Wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in. Begitu juga dengan air yang Allah Ta'ala turunkan dari langit. Fa'ahya bihil arda ba'da mautiha. Kemudian dengan air tersebut Allah Ta'ala hidupkan kembali tumbuh-tumbuhan, makhluk hidup yang sebelumnya setelah mati. Saat ini kita musim kemarau. Mungkin ibu-ibu melihat sebagian tanah lapang atau di kanan kiri kita di sini, di dekat Borneo Flashers sini, sebagian tanaman kita lihat rumput-rumput warnanya menguning, kering. Bahkan sebagiannya lagi yang tempat-tempat bermain sepak bola, diinjek-injek, tempat bermain anak, rumput tersebut hilang. Karena sudah kering kemudian diinjek-injek, terpotong-potong, habis tinggal tanah. Seolah-olah tidak tersisa lagi tumbuhan di situ. Padahal dulu sebelumnya ada rumputnya yang subur hijau. Namun ketika Allah Ta'ala turunkan air, turunkan hujan dari langit, sesuatu yang tadi tidak nampak, tanaman sudah hilang, tanamannya sudah habis. Namun Allah Ta'ala kuasa dengan air tersebut, ternyata tumbuh lagi rembutan. Ketika hujan turun tumbuh lagi tanaman-tanaman di atasnya. Maka serba mungkin bagi Allah Ta'ala untuk menghidupkan sesuatu yang telah mati. Wa batha minha min kulli dabbatin. Ya, kemudian Allah Ta'ala sebarkan di muka bumi ini dengan segala jenis hewannya. Wa tasrifir riyahi was sahab. Begitu juga Allah Ta'ala atur pergerakan angin, awan, al-musakhkhar bainas sama'i wal ard, yang dikendalikan di antara langit dan bumi. Ada pergerakan awan, angin. Coba seandainya angin ini tidak ada yang mengatur, apa yang terjadi? Rumah mungkin akan hancur. Kalau tidak ada angin sama sekali, kondisinya mungkin sangat panas sekali. Kondisi menjadi sangat panas dan seterusnya. Mungkin tanaman tumbuh-tumbuhan tidak bisa bereproduksi, kemudian menghasilkan buah-buahan, pembuahan, penyerbukan tidak bisa terjadi. Semua ini tanda-tanda yang logis yang bisa kita lihat dengan mata kepala sebagai dalil akli,
dalil yang menunjukkan bukti bahwasanya otak kita akan memandang itu semua adalah betul, nyata. Tidak mungkin semua ini kemudian serta-merta ada tanpa ada yang mengatur. La ayatin liqaumin yaqilun. Kata Allah Subhanahu wa taala, semua itu ayat-ayat Allah taala itu adalah sesuatu yang akan memberikan manfaat, menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah bagi siapa? Liqaumin yaqilun, bagi orang-orang yang mau berpikir. Bagi orang yang berakal. Bapak, ibu-ibu mungkin pernah mendengar banyak orang Islam semakin bertambah jumlahnya saat ini. Disadari ataupun tidak, terutama di luar negeri. Daerah-daerah Eropa, Amerika, pekan kemarin ya, sebuah gereja yang terbesar di salah satu kota di Amerika saat ini sudah berubah menjadi masjid. Bagaimanapun kondisi Islam atau nama Islam di luar sana mungkin disudutkan, sebagaimana saat ini di negara Inggris, mungkin ibu-ibu mengetahui tentang perkembangan bagaimana di Inggris saat ini Islam sedang dituduh ya, karena adanya pembunuhan seorang anak remaja kepada anak-anak kecil yang kemudian dituduh bahwasannya anak ini adalah migran, pindahan ya, yang dikatakan disebutkan katanya muslim padahal tidak demikian. Yang kemudian menjadikan mobilisasi massa, demo dan kerusuhan yang terbesar saat ini ada terkait dengan agama, isu agama. Padahal yang melakukan bukan seorang muslim. Namun demikian, walaupun kondisinya di negara-negara tersebut Islam seperti disudutkan, tetapi kenapa banyak orang masuk ke dalam agama Islam? Terlebih saat dulu ada isu karikatur Nabi, di atas kepala Nabi ada bom, gambar bom, ya, dan Nabi digambarkan dengan sesosok manusia. Kaum muslimin gerah. Ada juga pembakaran mushaf Al-Quran. Namun demikian yang terjadi apa? Walaupun Islam direndahkan semacam ini, ternyata kenapa banyak orang malah masuk Islam dari negara-negara tersebut? Ini diantara buktinya bahwasanya orang yang mau berpikir, orang yang mau berakal, menggunakan akal pikirannya, dia akan tahu mana sebenarnya yang benar. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alah, Islam itu tinggi. Ya, Islam itu memiliki kemuliaan-kemuliaan yang ketika dia direndahkan, tidak akan ada yang bisa merendahkannya. Bahkan dengan ditekan Islam itu, dia akan muncul lebih besar tenaganya. Silahkan lihat, buktikan di sekitar kita ada daerah-daerah kristenisasi. Bagaimana orang yang sebelumnya muslim berubah menjadi non-muslim? Rata-rata karena hawa nafsu. Rata-rata karena bukan karena ilmu, karena Indomie lah, karena beasiswa pendidikan anaknya, karena pernikahan, bukan karena ilmu, bukan karena kemudian memahami ayat. Namun sebaliknya orang-orang non-muslim yang masuk ke dalam agama Islam rata-rata karena apa? Karena belajar, karena tahu tentang hakikat kebenaran. Maka beruntunglah kita menjadi seorang muslim, menjadi seorang muslimah, ternyata agama kita walhamdulillah adalah agama yang ilmiah, agama yang ketika dalil naklinya itu ternyata juga bisa dibuktikan dengan dalil akli. Ini diantaranya bagaimana kita membuktikan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah suatu ketika Imam Abu Hanifah itu berdebat dengan seorang ateis yang mengingkari eksistensi adanya Sang Pencipta. Kemudian kata Imam Abu Hanifah ini bagaimana? Ini mengambil contoh dari ayat ini kebetulan. Wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Yaitu dengan kapal, ya. Bagaimana pendapat kalian, kata Abu Hanifah kepada orang ateis ini? Jika ada sebuah kapal diberikan muatan barang-barang, banyak sekali barang-barang di dalamnya, penuh dengan beban di dalamnya.
Kemudian kapal tersebut mengarungi samudera yang begitu luas. Gelombangnya kecil, airnya tenang. Bisa berlabuh ke tengah samudera. Namun ketika di tengah-tengah samudera yang begitu luasnya, tiba-tiba muncul guncangan. Kemudian terkena badai yang besar. Tetapi apa? Kapal tersebut tidak ada nahkodanya. Kapal yang tidak ada nahkodanya terkena ombak, terkena angin, terkena gulungan ombak yang besar. Kemudian apa? Kemudian kapal tersebut bisa bersandar di pulau yang dituju sesuai tujuan dengan selamat aman, padahal tanpa nahkoda. Mungkin apa tidak? Tidak mungkin. Kapal tersebut untuk bisa mengarahkan ke sana, untuk bisa mengarungi samudera yang dengan kondisi tadi, padahal kalau kena angin, kapal akan berubah tujuannya. Seandainya ada ombak, kapal akan berpaling arahnya. Dia tidak akan bisa menuju sebuah titik yang dituju, kecuali di sana ada nahkoda yang mengarahkannya. Maka kata si ateis ini yang sedang berdialog dengan Imam Abu Hanifah mengatakan tidak mungkin. Itu sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal. Bahkan khayalan pun juga tidak mungkin. Kecuali suka nonton film kartun. Ya. Wah, ada yang remote itu, di remote. Maka kata Imam Abu Hanifah, subhanallah, kalian mengingkari adanya kapal yang berlayar sendirian tanpa adanya pengemudi, namun kalian mengakui bahwa bintang-bintang, langit, makhluk hidup, burung, ya semua yang ada di dunia ini ada dengan serta-mertanya begitu rapi tanpa ada yang mengatur. Kemudian beliau mengatakan, lantas apa yang membuatmu ingkar kepada Allah? Sampai-sampai ada sebuah tulisan berbahasa Inggris, no atheist in foxholes, ya. Enggak ada ateis di lubang perang. Tidak ada orang yang ateis dalam kondisi orang itu sedang sulit dalam peperangan. Kenapa? Dalam kondisi orang terjepit, dalam kondisi orang yang sedang susah, genting, ya. Seorang prajurit perang, ya, dia akan ingat dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Hatta sampai pun ya, kejadian nyata. Orang yang tidak punya agama, ketika naik ke perahu, tiba-tiba ombaknya besar saat mancing ini, spontan orang tadi walaupun orang yang tidak beragama kemudian apa? Berdoa. Spontan kemudian tiba-tiba berdoa. Fitrahnya muncul untuk minta perlindungan. Ternyata fitrah orang itu seandainya dia dalam kondisi genting, di luar batas kemampuan dia, kemana dia akan lari? Dia akan lari kepada Zat yang Maha Kuasa. Ya, fitrahnya yang lurus itu akan membuat seseorang ketika dia dalam kondisi terjepit, misalkan yang tadi disebutkan dalam tulisan bahasa Inggris tadi adalah dalam peperangan, itu tidak mungkin dia kemudian akan mampu mempertahankan dirinya, kondisi psikisnya itu tanpa adanya Zat yang Maha Kuasa. Dia sampai orang ateis pun akan mengatakan akan minta pertolongan kepada Tuhan. Maka dalam hal ini menunjukkan bahwasannya Allah Ta'ala itu hakikat ada. Fitrah manusia mengatakan demikian. Di dalam Quran surat Al-Mu'minun 115, bunyinya bagaimana itu? Afa hasibatum annama khalaqnakum, kelihatan kan ya di slide ya? Iya, abasan, apakah kalian menyangka, apakah kalian menduga annama khalaqnakum abasan, bahwasanya kami menciptakan kalian, Zat yang menjadi pencipta itu kemudian menciptakan manusia abasan, cuman
iseng saja, mainan, asal-asalan. Wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian menyangka tidak akan kembali kepada kami. Sudah diciptakan kemudian tidak ada tujuan hidupnya, asal-asalan. Enggak mungkin, ya. Tidak mungkin seorang ini di dunia diciptakan kemudian asal kemudian ditinggal begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ada yang seorang ateis atau pemahaman ateis, itu ateis ada macam-macam. Ada di antara yang betul-betul tidak meyakini adanya pencipta atau Tuhan sama sekali. Yang mereka mengatakan, ya dengan teori-teori IPA kalau mungkin ada yang pernah belajar, ya seperti sudfatan bahasa Arabnya begitu. Tiba-tiba ada begitu. Atau dengan beragam teori yang disebutkan, teori tentang asal mula bumi. Ada juga seorang ateis yang mengatakan Tuhan itu ada di awalnya saat menciptakan, tapi selanjutnya mati katanya. Ya, Tuhan setelah menciptakan ya sudah kayak penjual jam, buat jam tadi. Setelah jam berjalan sudah ditinggalkan, Tuhannya mati atau tidak ada setelah itu. Nah, ini semua terbantah dengan ayat ini. Apakah kalian mengira Allah Ta'ala itu kemudian membuat, kemudian dibiarkan begitu saja, tidak diatur, kemudian tidak ada pertanggungjawabannya? Wa annakum ilaina la turja'un. Ya. Kalian kemudian tidak kembali kepada kami, tidak ada pertanggungjawabannya. Di dalam Quran surat Al-Qiyamah, Allah Ta'ala juga menyebutkan, ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja? Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna. Bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim? Nah, di sini Allah Ta'ala ingin menyinggung orang-orang dengan logika, dengan akal. Saya mohon maaf ya, ini berbicara dalam cara laki-laki berbicara. Ya, mohon maaf bagi ibu-ibu, mungkin logika tidak menjadi dalil utamanya bagi ibu-ibu, tapi saya yakin setiap kita punya logika, ya, punya cara berpikir. Allah Ta'ala menjadikan ini pasti juga bermanfaat. Tapi memang katanya wanita lebih berperasaan dibandingkan logikanya. Ya, tetapi tidak ada salahnya kita mencoba bagaimana cara berpikir dengan logika. Apakah kalian mengira bahwasanya manusia itu kemudian ya dibiarkan begitu saja, tanpa ada aturan, tanpa ada tanggung jawab, tanpa adanya perintah dan larangan, ya? Padahal apa? Sebelumnya alam yakun nutfatan min maniyyin yumna. Padahal dulunya Allah Ta'ala atau sesuatu tadi, manusia tadi dibuat dari apa? Setetes mani yang masuk ke dalam rahim. Tsumma kana 'alaqatan fa khalaqa fasawwa. Kemudian mani tersebut menjadi segumpal darah yang Allah menciptakannya dan menyempurnakannya. Faja'ala minhu zawjaini dzakara wal untha. Maka Allah pun kemudian menjadikan yang ada di dalam rahim tadi kemudian lahir, muncullah di sana ada laki-laki dan perempuan. Alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhyil mauta. Apakah tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala bisa mampu menjadikan setetes air berubah menjadi segumpal daging, menjadi manusia yang ada mata, kepala, hidung lengkap. Padahal apa sebelumnya? Setetes air. Bahkan bukan hanya setetes air, satu sel sperma yang sangat kecil sekali. Tetapi kemudian bisa berubah menjadi manusia yang sedemikian besarnya dan sempurna. Maka di dalam ayat ini kemudian disinggung, bukankah Allah yang menjadikan satu sel sperma dari air itu kemudian menjadi manusia yang demikian sempurna, juga mampu ayyuhyal mauta, untuk menghidupkan orang yang mati? Maka itu sangatlah mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka seandainya Allah Ta'ala mengabarkan kepada kita adanya hari berbangkit, menghidupkan manusia lagi yang telah meninggal, itu serba mungkin bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka
bisa kita ambil kesimpulan di sini bahwasanya sesungguhnya kebutuhan kita terhadap seorang rasul, ya, seorang yang menjelaskan kepada kita tentang Allah Subhanahu wa taala merupakan kebutuhan primer untuk menjalani kehidupan kita di dunia ini. Kenapa? Karena makhluk tidak mungkin mengetahui aturan, tidak mungkin bisa hidup di dunia ini dengan baik kecuali dengan ilmu, dengan sesuatu yang dibawa oleh Rasul tersebut. Kalau bahasanya anak-anak, itu di situ ada salah satu anak dia membawa mainan Legia. Fir'aun ditenggelamkan. Dan ternyata Allah jadikan Fir'aun ini dibiarkan jasadnya sampai hari ini masih utuh, dan itu agar menjadi pelajaran bagi kita. Silakan dipelajari tentang bagaimana sejarahnya Fir'aun itu, jasadnya bisa ditemukan di mana, sekarang posisinya bagaimana. Itu insya Allah akan menguatkan keimanan kita tentang ternyata ibrahnya Fir'aun yang kemudian ditenggelamkan di dalam lautan dan tubuhnya bagaimana bisa awet sampai saat ini, itu menjadi sebuah ibrah bahwasanya Fir'aun itu menjadi simbol kemaksiatan, simbol orang yang menentang Rasulnya dan disiksa, diazab di dunia. Kemudian ketika di alam kubur, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiya. Fir'aun ini ketika di alam kubur juga mendapatkan siksaannya. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala menyebutkan bahwasanya kepada mereka Fir'aun dan tentaranya dinampakkanlah neraka pada pagi dan sore hari. Di ketika waktu pagi dan petang. Maka di dalam kubur pun Fir'aun dan bala tentaranya juga mendapatkan kesempitan. Dan di ujungnya nanti adalah kehidupan di akhirat. Fir'aun dan bala tentaranya mendapatkan siksaan yang tak berujung. Wa yauma taqumus sa'atu udkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Dan pada hari terjadinya kiamat kelak, udkhilu ala fir'aun, adkhilu ala fir'aun, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya asyaddal 'adzab, kepada sepedih-pedihnya azab yang paling pedih, yang paling keras di neraka. Dan itu tidak ada ujungnya. Maka itulah gambaran bagi orang yang menyelisihi dakwahnya Rasul, orang yang membangkang dengan dakwahnya Rasul dan bahkan kemudian memerangi dakwahnya para Rasul. Bagian pertama kita sudah lewati, ya. Kita diantarkan mengenal Allah. Setelah mengenal Allah, tidak mungkin Allah Ta'ala membiarkan kita begitu saja di dunia. Ternyata ada Rasul, dan Rasul ini kemudian mengantarkan kita tentang bagaimana mewujudkan menjadi seorang hamba yang sesuai harapan Allah Subhanahu wa taala di dunia. Kita masuk pada bagian yang kedua, namun sebelumnya kalau ada yang bertanya silahkan. Kalau tidak ada, kita masuk ke bagian yang kedua. Iya, baik. Di bagian yang kedua ini, saya Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan, nah, boleh lihat bukunya lagi karena tentunya tidak sepanjang ini yang ada di buku itu, ya. Ats-tsaniyatu, kata beliau, annallahu ibadati, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah ridho, tidak akan ridho selama-lamanya. Ayyusyraka ma'ahu ahadun, seandainya disekutukan dengan beliau. Perhatikan kata-kata ayyusyraka ma'ahu. Disekutukan itu bukan berarti seorang itu menyembah selain Allah Ta'ala, menyembah patung, menyembah pohon, menyembah berhala. Enggak, itu namanya cuman ubadul wasan, nyembah patung. Tapi yusyrak itu artinya ada Allah, ada yang lain. Dan ini yang banyak terjadi. Orang mengakui Tuhannya Allah, tapi juga beribadah kepada yang lain. Orang mengaku dia menyembah kepada Allah, mungkin sholat, mungkin tunduk kepada Allah, berdoa kepada Allah, tapi juga melakukan
kepada selain Allah. Itu namanya ayyusyra ma'ahu ahad. Menyekutukan itu artinya ada Allah, ada yang lain, itu namanya menyekutukan. Ya. La malakun muqarrabun. Padahal hal itu apa tidak diperbolehkan walaupun itu malaikat yang dekat. Wala nabiyyun mursal, juga tidak boleh ditujukan kepada nabi pun tidak boleh. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita enggak boleh menjadikan malaikat, nabi yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala pun juga tidak boleh untuk menjadi sekutu Allah. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada, maka sekali-kali maka janganlah kalian menyeru, janganlah kalian meminta ma'allah, nih lihat ayatnya ya, ma'allah, bersama Allah, ahadan, ada orang yang lain. Ternyata berdoa kepada Allah dan ada yang dimintai selainnya itu enggak boleh. Mungkin ini banyak terjadi di sekeliling kita, atau sebagian saudara-saudara kita masih ada yang melakukan demikian. Ternyata ayatnya ada meminta kepada Allah, tetapi di samping Allah ada yang lain. Maka enggak boleh, ya. Kenapa tidak boleh? Allah Ta'ala tadi kita sudah diingatkan. Rezeki kita. Allah yang mengatur alam semesta ini demikian rapinya, yang maha kuasa. Yang harusnya Allah inilah yang diibadahi, ternyata malah beribadah ada yang selainnya yang kemampuan. Ya, punya anak-anak, sang ibu sudah susah payah ya mengandungnya, berusaha menjaganya, melahirkannya dengan berat. Setelah melahirkan pun juga mengorbankan banyak hal untuk anak-anaknya, mendidiknya, menyayanginya. Ternyata setelah gedean dikit, sayangnya malah sama orang lain. Sama orang tuanya enggak sayang. Atau bisa jadi dia sayang dengan orang tuanya yang demikian banyak berkorban, tiba-tiba juga punya menduakan dengan sayangnya kepada yang lain, padahal tidak pernah menyayanginya dengan kesayangan yang sama. Tentu sebagai orang tua akan cemburu, kok dia bagi-bagi duit ke sana juga ya. Nah, kok dia sayang ke sana kadang di sana, padahal dia enggak pernah memberikan kasih sayang, memberikan sesuatu itu. Tentunya kita akan cemburu. Maka Allah zat yang jauh dari permisalan itu semua. Allah Ta'ala zat yang lebih tinggi, memiliki kekuasaan menciptakan dan semua yang kita butuhkan Allah Ta'ala penuhi. Maka tidak pantas bagi seorang makhluk kemudian beribadah kepada sesama makhluk. Nah, kenapa syirik itu bahaya? Setidaknya ada 3 hal kenapa syirik itu bahaya. Ya, yang pertama, bahwasanya syirik merupakan dosa besar. Bahkan dosa yang paling besar. Kata Nabi SAW ketika ditanya, ayyu dzambi a'dzamu indallah, ketika bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabat, ayyu dzambin a'dzamu indallah, dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Maka kemudian Nabi mengatakan, ya, menjelaskan tentang dosa yang terbesar itu adalah qala anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Kata Nabi, dosa yang paling besar itu adalah engkau menjadikan Allah Ta'ala sebagai zat. Engkau tahu Allah yang menciptakanmu, tetapi apa? Engkau menjadikan tandingan baginya. Engkau menjadikan tandingan bagi Allah, padahal dialah yang menciptakan kamu. Sebagaimana tadi, ya, analoginya seorang ibu yang sudah jerih payah dengan anaknya, tetapi ternyata sang anak kemudian baktinya kepada yang lain.
maka tentunya Allah Ta'ala tidak suka dengan kondisi ini. Kemudian yang kedua, apa bahaya syirik? Seorang yang meninggal dalam keadaan syirik tidak akan diampuni dosanya selama-lamanya. Setiap kita mungkin ketika melihat orang berbuat nyuri gitu ya, jelek banget kan nyuri, apalagi sesuatu yang sangat dicintai kita, cintai orang, kemudian dicuri. Orang mungkin sudah jerih payah mengumpulkan uang tukang becak misalkan ya. Lama mengumpulkannya, jerih payah, susah payah dia mengayuh becak dengan peluh keringat, bahkan sering tidur di tepi jalan di atas becaknya. Makan saja sangat sederhana sekali, mungkin banyak menahan lapar. Tujuannya untuk ditabung untuk keluarganya di rumah. Keluarganya pun demikian harus bersabar dengan berpisah dengan sang ayah yang mengayuh becak. Orang tuanya kadang kedinginan di malam hari, ya sang ayah ini mengayuh becak. Mengumpulkan uang sedikit-sedikit. Ternyata setelah ia simpan di bawah kursinya becak itu, ada orang yang nyuri. Mesti kita menganggap, terlaknat sekali ini pencurinya ini. Kita mungkin sangat benci sekali dengan pencurinya. Di samping mencuri dosa besar, betapa kasihan sedihnya seorang yang kemudian susah payah kemudian dicuri hartanya. Begitu juga dengan dosa-dosa yang lain, ada orang berzina, ya, mungkin orang membunuh. Semua orang juga mungkin tahu kalau membunuh dosanya besar dan mana ada orang yang rela kemudian kehilangan nyawa anggota keluarganya, orang yang dikasihi, disayanginya kemudian hilang dibunuh oleh orang, tentu tidak ada yang rela. Namun demikian, ada enggak orang yang kemudian mengatakan kalau orang menyembah kepada Allah juga kemudian menyembah kepada kubur, kemudian menganggap, ini jahat juga nih ya, kayak orang sejahat membunuh orang tadi. Bahkan ini lebih gede loh ini dosanya. Kalau yang tadi itu, dosa-dosa besar yang tadi kita sebutkan, dan dosa-dosa besar yang lainnya, itu bahkan masih ada potensi untuk diampuni. Padahal sengeri itu, sebenci itu kita dengan dosa-dosa besar tadi itu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik, dosa ketika menyekutukan Allah. Jadi dosa syirik itu tidak akan pernah mendapatkan ampunan dari Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan mengampuni dosa selain itu, dosa di bawah kesyirikan-kesyirikan termasuk dosa-dosa besar yang kita sebutkan tadi, liman yasha, bagi siapa yang dikehendaki. Maka seandainya didapati orang yang tadi sudah pernah membunuh, betapa dibencinya dia mungkin oleh masyarakat, oleh orang, terutama orang yang kehilangan keluarganya, betapa sedihnya mungkin atau terlaknatnya orang yang mencuri ketika dia susah payah mencari rezeki kemudian mencuri uang tersebut. Semua orang mungkin membencinya, namun ternyata apa? Orang-orang yang demikian ini ada yang kemudian Allah Ta'ala maafkan. Ada yang kemudian Allah Ta'ala harus masukkan dulu ke dalam surga beberapa saat, kemudian dimasukkan masuk ke dalam neraka, kemudian masuk ke dalam surga. Ada yang memang mungkin sampai lama dia merasakan pedihnya neraka, namun pada akhirnya dia dimasukkan ke dalam surga karena masih memiliki keimanan. Yang disebut dengan jahannamiyun. Ya. Ada hadis yang mengungkapkan tentang jahannamiyun, yaitu orang-orang yang pernah diazab di neraka jahannam. Di leher-leher mereka ini ada tanda yang menunjukkan bahwasanya mereka itu alumni neraka. Nah, lulusan neraka. Pernah sekolah dulu di neraka. Jadi ada stempel, tandanya di leher-leher mereka. Yang tanda ini akan dikenali oleh penduduk surga. Oh ini dulu pernah nih sekolah di neraka nih, alumni neraka. Nah berarti lulusan jahanam gitu ya, lulusan jahanam. Ya,
Ada tandanya itu ya. Namun ternyata tidak ada lulusan jahanam bagi orang-orang yang berbuat kesyirikan. Jadi Allah SWT menyebutkan, Nabi SAW menyebutkan, Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Barang siapa yang mati, meninggal, sedangkan dia menyeru kepada selain Allah, dakhalan nar, dia pasti masuk neraka. Man mata huwa wala yad'u lillahi niddan dakhalal jannah. Adapun sebaliknya, dan barang siapa yang menyeru selain, yang tidak menyeru selain Allah, ya, yang bersih dari menyeru selain Allah, tidak ada syiriknya sama sekali, dakhalal jannah, pasti masuk surga, meskipun dia mungkin akan ada dosa-dosa yang sesuai kehendak Allah, oleh kehendak Allah akan langsung dimaafkan, atau mungkin akan menjalani siksaan dulu, entah sebentar ataupun lama, tapi pada ujungnya akan masuk surga. Selama apa? Tidak ada kesyirikan. Maka Masya Allah, ternyata syirik ini, walaupun tidak ada masyarakat yang kemudian ngerurui, mencibirnya, menggunjingkannya, menyudutkan orangnya karena berbuat syirik, ternyata bahayanya lebih dahsyat. Ya. Nah, itu bahaya syirik yang kedua, bahwasanya orangnya tidak akan diampuni dosanya. Yang ketiga, seorang yang melakukan kesyirikan maka seluruh amalnya akan gugur, akan terhapus. Orang yang berbuat kebaikan kemudian dia melakukan syirik, seluruh amalnya akan hilang. Seperti orang yang sholat, sudah wudhu, sudah membersihkan atau bersuci, ternyata sudah dapat 3 rakaat dia kentut, dia batal. Maka apa? 3 rakaat awalnya akan batal. Dia kalau mau sholat lagi dia harus mengulangi dari awal. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "La in asyrakta", seandainya engkau menyekutukan Allah, seandainya engkau berbuat kesyirikan, la yahbatanna 'amaluka, niscaya akan benar-benar hapus, benar-benar hilang amalanmu. Maka jangan sekali-kali ibu-ibu ya ngicipi atau kita menganggap remeh dosa syirik ini. Kenapa? Karena akan menghapuskan amal sebanyak apapun, sedermawan apapun seorang yang kaya, suka berderma, suka bersodakoh, membagikan kepada tetangga, suka bangun masjid, membangun jalan di kampung. Ya, sampai kita mengatakan betapa ini nih di dunia ini nggak ada yang terbaik seperti beliau. Nggak ada, saya belum pernah menemukan orang yang sebaik beliau. Karena apa? Karena saking lomane, saking apike suka berbagi kepada tetangga. Setiap bulan jatah orang sekampung dengan beras 25 kilo. Nah, di sini ada? Belum ada ya. Ya, suatu saat saya doakan semoga di antara keluarga ibu-ibu ada yang menjadi seperti ini. Ini ya. Dimudahkan hartanya, kemudian bisa memberikan sedekah. Ada kebetulan di satu kampung, satu daerah, ada yang seperti ini. Enggak jauh dari sini kok. Perjalanan paling 1 jam. Di kampung itu ada orang kaya yang dia setiap bulan jatah warga dengan beras. Beliau juga menjadi donatur sebuah pesantren. Ya. Masya Allah lah pokoknya. Ya. Namun seandainya ya ada orang yang sebaik apapun sodakohnya, seandainya ada kesyirikan yang dia lakukan, maka Allah Ta'ala menganggap itu semua tidak berguna. Tidak ada nilainya kebaikan tersebut. Kenapa? Karena sudah menyekutukannya. Ya, jadi secara umum ya, orang berbuat dosa selain syirik itu tidaklah menggugurkan amal kebajikan. Ya, yang nantinya itu akan menjadikan yang akan ditimbang ya, mana amal baiknya, amal buruknya. Maka kalau ada orang yang sudah beramal 60 tahun, tiba-tiba di akhir ujung hidupnya dia berbuat syirik,
60 tahunnya akan hilang. Ya, kurang dari 5 menit mungkin bisa kan 60 tahunnya hilang. Dengan kita lihat tadi la malakun muqarrabun. Dengan malaikat yang dekat saja kepada Allah Ta'ala enggak boleh. Wala nabiyyun mursalun, begitu juga kepada nabi aja enggak boleh, apalagi lebih rendah daripada itu. Misalkan untuk malaikat yang didekatkan, malaikat yang menurunkan hujan siapa yang ditugasi menurunkan hujan? Malaikat siapa? Siapa coba? Boleh telepon ke anaknya, nanya ke putrinya boleh. Barangkali lupa. Biasanya anak-anak lebih ingat. Siapa? Mikail. Iya. Seandainya malaikat yang ditugaskan untuk menurunkan hujan ini, kemudian saat ini kita merasa kekeringan, butuh air, mungkin sumur kita sudah mulai mengering, air kita sudah mulai sulit. Kemudian kita berdoa kepada malaikat untuk menurunkan hujan. Maka ini jatuh pada perbuatan syirik. Apalagi minta hujan kepada yang sama sekali enggak ngaruh. Kepada malaikat yang menurunkan hujan aja enggak boleh, apalagi kepada yang lainnya minta hujan. Ya. Maka hati-hati, apalagi kepada seorang, ya kadang-kadang menganggap orang itu soleh, menganggap orang itu punya karomah, ya. Karomah betul adanya, tetapi dengan karomah itu bukan untuk menjadikan seorang untuk meminta kepadanya. Intinya Allah Ta'ala tidak ridho siapapun ya untuk disekutukan dengan Allah. Malaikat, para nabi, ya, apalagi yang lebih rendah daripada itu, apalagi yang tidak jelas asal usulnya. Orang soleh belum tentu, ya, statusnya ini dulu di dunia seperti apa enggak jelas, kok ternyata dimintai. Ya, ini bahasan yang kedua. Kemudian yang terakhir, as-salisatu, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, anna man ata'ar rasul wa wahadallah la yajuzu lahu muwalatu man hadallah wa rasulah walau kana aqraba qaribin. Kata beliau, barang siapa yang menaati Rasul dan mentauhidkannya. Jadi sudah melaksanakan yang pertama tadi dan kedua, ya, taat sama Rasul, sudah mentauhidkan Allah, ya, sudah tidak berbuat syirik, begitu ya. Poin 1 dan 2 sudah dipenuhi. Maka dia orang yang sudah memegangi tadi, la yajuzu lahu muwalah man haddallah wa rasulah. Maka orang itu tidak boleh berwala, loyal kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Jadi konsekuensi dari poin yang pertama dan kedua, ketika kita mengimani dengan benar, ketika kita tauhid kita sudah benar, keyakinan kita terhadap Rasul sudah benar, kita wajib menaati Rasul, maka konsekuensinya adalah kita tidak boleh loyal kepada orang yang memusuhi keduanya, yaitu musuh Allah dan Rasulnya, meskipun adalah orang yang terdekat. Ini ngeri banget ini ustadznya ini. Ya, bakalan nih kata-kata ustadznya ini. Apa hadisnya? Apa dalilnya? Ya, yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di situ adalah Quran surat Al-Mujadilah ayat 22. Allah Ta'ala menyebutkan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Engkau tidak akan mendapati kaum yang mereka itu beriman kepada Allah dan hari akhir. Seorang muslim yang benar, yuwaduna man hadallaha wa rasulah. Yang mereka itu saling berkasih sayang, saling mencintai. Padahal orang tersebut apa?
memusuhi, menentang Allah dan Rasul-Nya. Dari sini kita punya konsep. Mungkin di sini ada belum berkeluarga, misalkan mbak-mbak ya, belum berumah tangga, suatu saat mungkin ingin mencari pasangan hidup. Maka dengan ayat ini dia tidak akan meletakkan pasangan hidup, calon pasangan hidup yang dia menentang Allah dan Rasul-Nya. Dia tidak suka dengan sunnah Rasul, dia tidak suka dengan menegakkan syariat, ya. Dengan terang-terangan dia mungkin membenci jilbab lebar misalkan, atau menutup aurat yang rapat bagi seorang wanita. Nah, pasangan-pasangan yang semacam ini berarti, ini nggak masuk kriteria ini. Dia menentang Allah dan Rasul-Nya. Orang-orang yang memusuhi dakwah berarti nggak masuk kriteria ini. Walau kanu aba'ahum, meskipun itu adalah ayah-ayah mereka. Au abna'ahum, ataupun anak-anak mereka. Ya, tentunya secara umum kan orang kalau punya anak, punya orang tua, mesti kan kasih sayang ya. Cinta begitu ya. Au ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka. Au asyiratahum, bahkan pun itu anggota keluarga mereka. Istri mereka, suami mereka. Wah, ngeri, ayatnya mengerikan. Ya. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka itulah yang orang-orang yang tidak loyal kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Itulah orang-orang yang apa? Sudah distempel, dianggap betul, dilegalkan atau dipastikan bahwasanya ulaika kataba fi qulubihimul iman. Itulah iman yang benar. Itulah iman yang kokoh. Itulah iman yang sudah beneran. Wa ayyadahum biruhim min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ini adalah konsekuensi bagi orang-orang yang keimanannya benar, menjaga loyalitasnya kepada sesama muslim benar. Maka apa? Mereka akan diberikan kekuatan, pertolongan, dimasukkan ke dalam surga. Ya, Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun juga merasa ridho, puas ya dengan limpahan nikmat anugerah Allah Ta'ala. Nah, ini adalah keuntungan bagi orang-orang yang loyal kepada sesama muslim. Jadi loyal, cinta, berkasih sayang kepada orang-orang yang memusuhi agama, memusuhi Allah, memusuhi Rasul, itu adalah tidak boleh, ya. Kita bisa melihat bagaimana diantaranya adalah contoh Nabi Ibrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagimu pada diri Ibrahim. Pada sosok Nabi Ibrahim menjadi keteladanan, menjadi sosok yang pantas untuk kita teladani. Walladzina ma'ah, dan orang-orang yang bersama dengan beliau. Idh qalu liqaumihim, ketika mereka mengatakan kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Apa yang menjadi keistimewaan Nabi Ibrahim sehingga kita layak untuk meneladaninya? Sehingga kita diperintahkan di dalam ayat ini menjadikan beliau uswah hasanah. Dalam sisi apa sih? Satu di antaranya adalah ketika Nabi Ibrahim mengatakan inna bura'a'u minkum, sesungguhnya kami bura'a'u minkum, berlepas diri kepada kalian, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari segala apa yang kalian sembah selain Allah. Kira-kira siapa di antara Nabi Ibrahim? Keluarga beliaukah atau siapakah? Siapanya Nabi Ibrahim? Siapanya? Ayahnya. Ayahnya Nabi Ibrahim adalah penyembah selain Allah SWT. Dan Nabi Ibrahim mencontohkan kepada kita bagaimana sikap beliau dalam hal ini, kaitannya dengan akidah, kaitannya dengan agama. Ya. Kafarna bikum,
kami mengingkari apa yang ada pada kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghda'u abadan. Dan nampak ya, nyata antara kami dan kalian ada permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya. Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kapan? Sampai kalian mau beriman kepada Allah Ta'ala semata. Illa qaula Ibrahim li abih la astaghfiranna lak. Ya. Kecuali perkataan Ibrahim kepada ayahnya, sungguh aku akan memohonkan ampun bagimu. Wa ma aka minallahi min syai'. Namun aku sama sekali tidak dapat menolak siksaan Allah terhadap engkau. Nah, apakah kemudian serta-merta kita kemudian kepada pasangan kita yang belum ngaji, mungkin masih ada kesyirikan di sana, anak-anak kita, orang tua kita, tetangga kita, kerabat kita, kemudian musuhan, nggak usah ngomong, kemudian mungkin sampai pukul-pukulan begitu, seperti itu nggak? Kalau ayat tadi kemudian dibiarkan berjalan begitu saja, berbahaya nanti ya. Termasuk saya ini kalau disyuting begini, dipenggal, dipotong kajian saya ini, berbahaya ini. Ini ustadznya ini mengajarkan permusuhan ini. Suruh bertengkar dalam rumah dengan kerabatnya. Ternyata tidak berhenti sampai di situ, ya. Ada ayat lain, ya, bagaimana mengatur kehidupan ketika ada perbedaan masalah akidah. Bagaimana yang harus kita lakukan seandainya kita hidup berumah tangga atau dengan anak-anak, dengan orang tua, dengan kerabat, tetangga dan yang lainnya, ternyata ada perbedaan masalah. Maka Allah SWT menyebutkan dalam Quran surat Al-Mumtahanah ayat 7-8, bagus ini, ya, nanti kalau di rumah usahakan ibu-ibu membaca surat Al-Mumtahanah dan artinya. Syukur-syukur dengan tafsirnya. Ya, ayat ini berbicara tentang wanita. Ya, berbicara tentang wanita dan ini adalah penggalan-penggalan sebagian ayatnya. Insya Allah bagus ya. Ternyata dalam urusan duniawi, dalam hal muamalah selain urusan diniyah, urusan agama, kita tetap dituntut untuk berbuat baik kepada mereka. Ya. Jadi bentuk permusuhan, bentuk yang tadi disebutkan tadi tidak loyal tadi adalah dalam urusan agama, urusan akidah. Bahasa kita ketika kita mungkin bersinggungan dalam hal akidah, keyakinan, maka kita harus konsisten, tegas mengatakan tidak. Seandainya itu menyelisihi akidah, ayo ikutlah. Misalkan di sebuah tanggal tertentu, waktu tertentu mungkin ada waktu-waktunya keluarga besar itu ngumpul di kanan kiri makam. Ya, kemudian bukan hanya berdoa kepada Allah tetapi juga berdoa kepada yang ada di dalam kubur tersebut, maka kita harus tegas, mohon maaf ya, saya tidak bisa melakukan ini. Ya. Walaupun duduk-duduk saja juga enggak. Ya, enggak boleh. Karena itu menunjukkan keridhaan kita kepada kesyirikan tersebut. Maka enggak boleh. Ya, lantas bagaimana? Quran surat Al-Mumtahanah ayat 7-8. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Nah, di sini Allah Ta'ala dengan jelas menggambarkan kepada kita bagaimana rambu-rambunya seandainya kita tadi harus tidak boleh loyal kepada mereka. Tapi di sisi lain mereka itu adalah anggota keluarga kita, kerabat kita, tetangga kita, orang-orang yang satu kampung dengan kita, ya. Maka Allah Ta'ala menyebutkan Allah tidaklah melarang kamu berbuat baik, berlaku adil terhadap siapa? Orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama. Nah, perhatikan di sini, ya. Lam yuqatilukum fiddin.
tidak memerangi kalian, tidak mencegah dakwah kalian. Intinya bukan kaitannya dengan urusan agama. Dalam urusan duniawi, jual beli, transaksi, muamalah, kerjasama, maka silahkan. Urusan bertetangga, bagi-bagi makanan silahkan. Ya, saling menolong dalam urusan umum silahkan. Tetapi dalam hal agama maka tidak. Maka ini juga menjadi rambu-rambu bagaimana kita bermuamalah dengan orang kafir. Ya, tidak boleh sembarangan kemudian kepada orang kafir tiba-tiba kemudian dibom. Kepada orang kafir kemudian, wah senggol aja. Tidak boleh semacam itu, nggak boleh. Ya, kepada orang non muslim kemudian ngeludahin, mengejek, mencela, menjatuhkan, menyakiti. Itu bukan cara Islam. Islam tidak seperti itu. Kita tetap selama orang yang tersebut tidak memerangi agama kita dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Ini mirip hari-hari ini ya, hari kemerdekaan tentang masalah penjajah. Selama tidak memerangimu dalam urusan agama, tidak mengeluarkanmu dari kampungmu, ya, maka kita tetap berbuat baik. Termasuk kepada orang-orang non-muslim itu juga tidak boleh melakukan tindak-tindak yang seperti yang disebutkan kezaliman, ya. Walaupun dia mungkin bukan muslim, tetapi kita tetap berbuat baik. Selama apa? Tidak memerangi dan tidak mengeluarkan kita dari kampung kita. Kayak menjajah gitu ya. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sungguhnya Allah SWT mencintai orang-orang yang adil. Nah, ini adalah ciri khas orang muslim. Muslim itu adalah orang yang adil. Dia tidak melakukan kezaliman orang muslim. Gak ada salahnya, gak ada ngapa-ngapain tiba-tiba ngeludahin orang. Gak ada salahnya, gak ada apa-apain tiba-tiba menyakiti orang. Tiba-tiba ngebom orang, membunuh orang, menyakiti orang. Itu bukan Islam. Islam itu adil. Islam betul mengajarkan kita untuk loyal kepada muslim. Sesama muslim, sesama akidah. Tetapi Islam tidak menyakiti orang-orang di luar agama Islam selama mereka tidak menyakiti agama kita atau tidak mengeluarkan kita dari negeri kita. Nah, itu adalah rambu-rambunya. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Jadi orang non-muslim mau melakukan ibadah agamanya silahkan. Kita tidak merusak tempat ibadahnya, tidak mengganggu dia dalam peribadatan, ya. Itu adalah cara Islam. Tetapi kita juga tidak ikut-ikutan masuk dengan dalih menghormati cara ibadahnya, kita ngikuti di hari rayanya mereka. Tidak seperti itu, ya. Ya, ini yang kita pelajari pada kesempatan hari ini, 3 hal yang terkait dengan masalah akidah. Kita sudah tepat nih jam 10. Waktunya sudah habis. Jadi ketiga hal ini ditekankan oleh beliau di dalam kitab Ushul Tsalatsah ini, semoga memberikan kepada kita rambu-rambu, ya, konsep dalam berpikir, bersikap, berkeyakinan, ya, bagaimana menjadi seorang muslim di dunia ini. Yang pertama, kita sadari Allah Ta'ala menciptakan kita, memberikan rizki kita, dan tahu Allah Ta'ala tidak mungkin membiarkan kita begitu saja tanpa adanya aturan, tanpa adanya pertanggungjawaban, ya. Maka di sana Allah Ta'ala mengutus Rasul agar bisa menunjukkan kepada kita mana yang baik dan tidak. Dan yang kedua, kita tadi belajar bahwasanya Allah Ta'ala tidak ridho, tidak rela jika disekutukan. Allah Ta'ala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Adapun yang selainnya Allah Ta'ala maha kuasa untuk mengampuninya, maha rahmah, maha kasih sayang untuk mengampuni semua dosa selain syirik bagi orang-orang yang masih memiliki keimanan. Dan yang terakhir, kita diajarkan untuk loyal kepada sesama muslim dan menjaga bagaimana kita harus komitmen tegas ketika menjaga keimanan kita. Tidak boleh kemudian keimanan akidah ini kemudian disinggung-singgungkan dengan toleransi yang tidak semestinya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kita sudah mengakhiri ayat ini dengan ayat kemerdekaan, pas dengan tanggal 17 Agustus besok, ya. Ya, ini ayat kemerdekaan namanya. Baik, kita akhiri. Kalau ada pertanyaan silahkan, kalau tidak ada maka kita cukupkan sampai di sini. Ya, ada pertanyaan Ustadz, satu. Okay. Ada pakai kertas, maaf. Oh, okay. Baik.
Baik, di sini ditanyakan, tadi dikatakan bahwasanya syirik akan menggugurkan seluruh amal. Bagaimana jika seseorang itu sudah bertaubat, apakah amal kebaikan yang telah gugur tadi bisa kembali? Ya. Jadi at-taubatu tajubu ma qablahu. Bahwasanya yang namanya taubat itu akan menutup, menghilangkan apa yang sudah terlewat. Maka seorang yang bertaubat, dia insya Allah akan masih mendapati amal-amal kebaikannya tadi. Ya. Amal-amal kebaikan yang sudah dilakukan, termasuk orang-orang yang kufur, orang-orang yang sebelumnya bukan Islam, dia sudah berbuat kebaikan, dia sudah rajin sedekah sebelum Islamnya, bahkan mungkin saat masih syirik, dia masih berbuat mungkin masih membunuh, masih ya campurlah antara kesyirikan, kemaksiatan, keburukan dan kebaikan, mungkin dia masih punya kebaikan. Maka apa? Dengan adanya taubat itu menghapus keburukan-keburukannya yang telah lalu dan menjadikan Islam itu kebaikan-kebaikannya yang sudah lewat tetap ada. Ya. Jadi kebaikan yang dilakukan sebelum bertaubat, sebelum Islam itu akan masih tetap tercatat, dianggap, adapun keburukan itu akan terhapuskan. Ini adalah bagian daripada rahmatnya agama kita, rahmatnya agama Islam. Semoga Allah SWT memberikan hidayah rahmat kepada orang-orang di sekeliling kita yang mungkin masih jatuh pada perbuatan syirik, masih berada dalam kekufuran, ya. Ini diantaranya yang bisa menjadi pelipur, ya, pelipur lara. Oh, saya dulu sudah pernah bantu gini dan gitu. Maka sampaikanlah kepada saudara-saudara kita, kebaikan-kebaikanmu dulu sebelum Islam akan tetap tercatat dalam kebaikan. Adapun keburukannya akan terhapuskan. Itulah agama kita. Cukup mungkin? Ya, cukup Ustadz. Ya, baik. Demikian yang bisa kita lalui pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada keterbatasan, kekurangan, kesalahan dalam pengucapan. Seandainya ada hal yang mungkin kurang tepat dan mungkin para umahat jamaah mengetahui hal itu yang ada yang benar, maka minta tolong untuk koreksinya disampaikan kepada kami. Sekali lagi syukran jazakumullah khairan, semoga Allah memberikan taufik, hidayah, keistiqomahan kepada kita untuk mempelajari ilmu ini dan memeganginya serta mendakwahkannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.